Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya, jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan sekalian, kami persilakan. Ya, ya. Mungkin dari ada tiga ya, mungkin dari Ibu Anisha terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada BPPM karena saya karena riset dan segala macam bisa diundang di acara ini. Sangat-sangat memberi banyak masukan untuk saya pribadi, banyak gambaran-gambaran oh ternyata seperti ini gitu. Jadi mohon izin menginformasikan dulu Bapak kepada Pak Iqbal, Pak Dias dan Pak Heri, Pak Edi. Nggih. Jadi gini, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kalau untuk tadi, kalau kami diundang, saya diundang ini memang karena saya membuat suatu produk, tapi dalam arti bukan produk pangan atau apapun, jadi software. Kalau untuk di Bumub, apakah software itu bisa difasilitasi, J, Pak? Terkait penggunaannya, karena software saya itu langsung kepada pasien, bukan kepada masyarakat komunitas. Itu yang pertama. Terus tadi Pak Iqbal mengatakan ini sampai 6 kembali lagi gitu, J, Pak. Kalau berdasarkan dari penilaian, saya sudah penilaian sampai 7 insya Allah. Cuman saya pribadi tidak puas dengan software, dengan apa yang sudah saya berikan kepada pasien, saya buat gitu dengan tim. Jadi saya ingin ada 1-2 hal yang ingin saya perbarui. Nah kemudian tahun depan insya Allah akan saya ini kembali, saya gunakan kembali. Jadi mohon saran, mohon bimbingan apa yang harus saya lakukan untuk software tersebut. Itu yang terkait untuk produk yang software. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya sebenarnya ada Pak produk, itu ada 2. Satunya tadi waktu Pak Dias mengatakan apa cinta-cinta itu saya langsung ketawa gitu. Kenapa kok saya ketawa? Saya punya produk itu jujur. Jadi produk itu dari nenek saya Pak. Jadi nenek saya sudah punya produk itu sudah lama. Lama sekali tidak di produk kembali. Dulu sempat dijual beli sampai ke Malaysia, Brunei. Cuman kemudian sekarang saya ingin lagi mengembangkan. Cuman pertanyaan saya, apakah harus saya lakukan diawali dengan penelitian? Apakah itu harus saya lakukan dengan penelitian kembali? Karena kan tadi kan inovasi yang saya tangkap itu apakah inovasi ini harus dari riset? Itu untuk produknya sudah ada. Sedangkan yang kedua, produk yang kedua ini saya ini mau jalankan Pak dengan teman-teman kelautan dan perikanan, sudah mau berjalan memang. Ini bukan riset. Jadi ini adalah tadi waktu Pak Dias mengatakan kita itu kebutuhan user, bukan inovasi kita yang kita paksakan, tapi user butuhnya apa gitu. Jadi kami ini melakukan sesuatu yang user dari tim kelautan, maksud kami dari nelayan, bukan tim kelautan, dari nelayan dari pulau seberang, itu kami membutuhkan ini. Kami berusaha membuatnya, tapi bukan dalam riset. Bukan dalam riset, tapi kami pelatihan. Nah, apakah produk kami itu harus kami risetkan lagi? Ada 2 produk tadi, produk yang cinta-cinta dan produk yang ini Pak, yang kelautan itu. Apakah saya harus risetkan dulu untuk supaya bisa di TKP 1, 2, 3 seperti itu? Kemudian pertanyaan terakhir untuk Bapak dari Pak Edin J, Pak. Tadi kan panjenengan mengatakan bisa mengcover atau memfasilitasi BNSP, uji kompetensi. Nah, pertanyaan saya Pak, saya dari farmasi Pak. Jadi kami di apoteker itu kan ada uji kompetensi. JOSC. Apakah sudah ada MOU antara BNSP karena nanti mungkin disetarakan terkait uji kompetensi dari asosiasi. Seperti itu. J, matur nuwun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Pak Iqbal. Oke, langsung aja. Oke. Biar gak keburu. Baik, terkait dengan pertanyaan, justru saya ingin tadi pertanyaannya kami harus apa, kan begitu nggih? Yang kaitannya dengan software itu sudah coba untuk diajukan patennya, Bu?
Oh, sudah keluar hak ciptanya. Oke. Nah, padahal konon kemarin ketika kami konsultasikan dengan DJKI, sebetulnya software itu juga punya potensi untuk berupa jadi paten kalau nggak tidak salah. Nah, em, software itu nampaknya kalau langsung di trial dan langsung berada apa namanya dites ke pasien, pertanyaan saya gini, ekstensi dari produk itu nampaknya kan akan ada mungkin nanti penambahan penambahan apa namanya atribut dari produk tersebut. Nah, itu nanti bisa jadi dihak ciptakan atau dihak patenkan baru lagi. Bisa ada ekstensi lain bisa. Tetapi itu kan ekstensi dari yang sudah pernah ada sebelumnya. Itu tidak masalah. Nah, berikutnya adalah bahwa TKT itu tidak selalu merujuk kepada penelitian dasar yang berjenjang sifatnya. Katakanlah kita sudah pernah membuat langsung produk ini di TKT 89 ya, tidak akan pernah kita apa namanya nanti kita cross check kan itu sudah pernah harus mendapatkan proses hibah A B C D terus harus sudah ada riset dasarnya semacam ini itu tidak Bu. Hanya saja memang selama ini yang berkembang itu lebih kepada karena di masing-masing riset yang biasanya pendanaannya adalah melalui LPPM, itu kan ada output, ada luaran. Nah, kenapa kok ditanyakan? Biasanya adalah luaran untuk kita tahu apakah ini berasal dari luaran tertentu yang pada akhirnya nanti bisa kita intervensi secara berjenjang. Tetapi kalau proses invensi itu tidak ada pendanaan dari LPPM, melalui skema penelitian LPPM juga tidak ada masalah sebetulnya. Kita bisa kok langsung mengukur dan melihat tingkat kesiapan teknologinya. TKT-nya gitu, nggih, ada di TKT berapa. Itu tidak merujuk kepada apakah sudah pernah dapat pendanaan hibah, LPPM maupun fakultas dan lain-lain. Itu tidak. Secara administratif tidak, tetapi langsung kita melihat atau merujuk kepada produknya atau hasil invensinya. Itu kemarin kan sama juga seperti ini. Kami di VIA itu ada namanya Pak Riyadi. Nah, Pak Riyadi kami juga heran teman-teman di VIA itu loh kok bisa punya paten ya? Ternyata beliau itu membuat semacam ramuan atau minuman gitu ya yang bahannya adalah dari buah mojo. Nah, itu dapat izin edar, terus dapat paten, ada patennya juga. Nah, lalu Pak WR juga tanya, itu padahal dari VIA ya? Iya, memang nggak nyambung, Pak. Memang tidak nyambung. Dan itu tidak melalui proses riset. Gitu. Jadi untuk mendapatkan proses paten itu katakanlah ada proses riset tetapi tidak didanai dari UB kan tidak ada masalah. Tetapi beliau mendaftarkan paten dan mendaftarkan apa lembaganya adalah Brawijaya sehingga kita tetap dapat acknowledgement kira-kira semacam itu. Jadi em, bahkan tidak akan dicek oleh DJKI apakah itu hasilnya adalah dari luaran penelitian karena luaran penelitian dan dokumen yang kita kirimkan, ya misalkan draft paten yang kita kirimkan itu juga tidak ada sangkut pautnya. Hanya saja di dalam terkadang kita butuh tahu apakah apa namanya pernah mendapatkan penelitian penelitian sebelumnya. Itu sebagai pertanggungjawaban atas luaran sekaligus nanti itu adalah informasi bagi kami pada tingkat atau tahap mana kami harus mengintervensi. Nah, karena kalau ada hubungannya dengan data-data yang lampau, maka kami kan bisa trace itu ke LPPM gitu. Itu. Jadi kegunaannya lebih kepada administratif itu. Tidak bukan merupakan kewajiban bahwa produk yang kita ciptakan itu harus berasal dari secara beruntut gitu ya, secara sekuensial harus berasal dari riset dasar, riset apa aja Pak Dias tipikal riset penelitian di LPPM itu penelitian kan ada sampai ke penelitian terapan itu ya penelitian dasar penelitian terapan tidak harus seperti itu
Itu nggih, mungkin menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Bu, ngapunten Bu, sinten? Bu Anissa, Bu Anissa dari farmasi ya Bu ya. Kalau nggak salah yang pertama tadi terkait dengan software pasien ya. Nah, software pasien. Tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bu, itu software pasien gimana Bu? Softwarenya yang terkait untuk ah, hmm, Softwarenya Softwarenya kami aplikasikan ke pasien-pasien reumatologi di Puskesmas Malang. oke. Terus yang jadi pertanyaan, Sudah ada hasil dan hasilnya itu sangat-sangat signifikan memperbaiki. Jadi oh, kami ada pre-post di software itu perbaikan dari quality of life dari pasien-pasien tersebut. hmm, Nah, maksud kami apakah nanti kalau misalnya software itu kan sudah dinilai oleh itu 7, kemudian pada saat kami melakukan suatu pembaharuan misalnya Pak terhadap software tersebut, tadi kata Bapak kan bisa dipatenkan Bu itu seperti itu Nci Pak. Berarti bisa kan Pak kalau misalnya software itu nanti kami perbarui, kami kami gunakan kembali kepada pasien lain mungkin untuk case lain bisa kan Pak iya. tahun depannya. Itu kan diatur juga ya Pak di Pertor 10 itu. Pertor 10 itu bahkan di pasal 10 kan itu disebutkan Bu. Ini pasal 7 ini. Kekayaan intelektual UB dapat beralih dan dialihkan melalui hibah, perjanjian atau sebab lain. Nah, perjanjian pengalihan hak bentuknya itu bisa perjanjian pengalihan hak, perjanjian kepemilikan bersama dan perjanjian lainnya. Nah, artinya dengan karya tadi Bu, itu kalau sudah bisa dipatenkan maka Ibu dan tim itu bisa apabila itu sifatnya perjanjian dengan UB itu bisa mendapatkan hak-haknya Bu, seperti itu. Nah, termasuk juga yang tadi saya katakan nilai prosentasenya juga ada Bu di sini, nilai royaltinya juga di pasal 9 ini lengkap Bu. Pasal 9 sampai dengan pasal 12 ada semua Bu di situ, termasuk besaran persentasenya. Yang tadi saya katakan ada yang persentasenya 40, 20, ada yang 25, 75. Seperti itu. Yang jelas untuk aplikasi software pasien ini memungkinkan. Seperti itu. Yang kedua itu terkait dengan BNSP. BNSP tadi, ini asumsinya yang uji kompetensi teman-teman ini Bu, atau gimana? Kalau kami kan ada uji kompetensi Pak untuk apoteker itu. Nah, itu kan semua untuk apa syarat-syarat kelulusan apoteker segala macam. Lihat tadi kan Panjenengan mengatakan bahwa bisa memberikan suatu fasilitas untuk uji kompetensi. Nah, terkait BNSP ini apa sudah ada MOU atau Oh, PKS dengan siap. asosiasi? Ya, baik Bu. Jadi kalau terkait dengan uji kompetensi LSPP 3, kami terus terang baru memulai Bu. Dan baru memulai dengan Fikes. Untuk Fikes ini untuk LSPP 3 gizi. Nggih. Jadi gizi buruk. Kebetulan memang Fikes itu dapat proyek dari apa? UNDP apa ya? Yang terkait dengan penanganan stunting dan gizi buruk. Itu sehingga ada kebutuhan terkait dengan kompetensi sehingga kami diminta untuk membantu membuat LSP-nya Bu. LSPP 3 yang itu diakui secara BNSP. Demikian juga kalau nanti di tempat Ibu memungkinkan ya pasti kami akan support ke situ Bu. Nah, sementara ini yang request baru Fikes. Nah, memang prosesnya untuk pendirian LSPP 3 ini butuh waktu cukup panjang, 7 bulan. Tapi harus kami siapkan sejak sekarang. Semua perangkat-perangkatnya, skema dan sebagainya, sehingga nanti targetnya di akhir tahun sudah bisa operasional. Nah, kalau di tempatnya teman-teman farmasi juga ada kebutuhan itu pasti kami bantu fasilitasi di situ. Itu Ibu. Terima kasih. Baik, Bu Anissa, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi memang kami coba pelajarin Bu, kami coba pilah antara yang mana menjadi IKU dan mana menjadi concern kami di inovasi Bu. Karena memang problemnya adalah yes in terms of IKU, paten, hakinya tinggi banget, tapi nggak banyak yang terhilirisasi. Itu kan juga jadi challenge. Tadi permasalahannya adalah kalau kita nggak perlu riset, tapi kita cuma pengen bikin produk ini perlu nggak riset gitu ya? Tergantung kalau emang misalnya pengen ibu melakukan bisnis, go ahead Bu, itu nggak perlu pakai riset ya jalan terus, tapi memang harus divalidate nih bisnis ini
layak, reliable atau enggak, misalnya seperti itu. Nah, di tahun ini ketika kami mempelajari proses yang kami lakukan selama 1 tahun terakhir di batch yang pertama, kami melihat concern penting kami adalah sudah ngobrol nggak sih dengan industri gitu, dan siapa user yang akan beli produk ini gitu. Dan kami memang dorong kalau bisa ya transfer teknologi, bahwa misalnya industri ini akan beli produk dalam konteks NDA-nya yang akan nanti mereka akan beli gitu. Jadi bukan, kami kadang-kadang suka bertemu dengan peneliti yang collapse-nya dengan CV yang dibangun sendiri, Bu, gitu. Itu moral hazard-nya kami hadapin banget gitu. Jadi UB karena ini udah mulai BHMN dan kami sangat concern terhadap inovasi-inovasi ini untuk menjadi sebuah hilirisasi yang bisa termonetize, makanya kami sangat memilah-milah siapa industri yang akan beli produk ini. Jadi kami agak sedikit menutup mata dengan riset sebelumnya, tapi ketika connect dengan industri besar di tier 1 itu kami sangat berharap. Nah, memang untuk bisa diskusi dengan industri pun juga sangat-sangat perlu keluasan gitu, Bu. Misalnya, kami dengan Martha Tilaar itu kenal baik banget dengan si Kilala Tilaar nih, anaknya Martha Tilaar. Sehingga kami dapat banyak informasi kebutuhan dia itu di bidang apa sih. Mereka mau masuk ke UB itu untuk riset apa gitu. Karena kalau kita bicara kecantikan itu kan juga luas banget yang dia inginkan. Kayak misalnya kami kemarin juga kedatangan Paragon, yang punya Wardah dan lain-lain, interest dia untuk masuk di UB ini apa? Apakah dia hanya expanding market atau dia pengen kolaps inovasi dengan inovator kita gitu. Itu yang mungkin kalau bahasa saya kita perlu ngopi lebih banyak lagi sama industri kebutuhannya seperti apa. Dengan Eaton juga kemarin kami ngobrol, ternyata kebutuhan Eaton sekarang itu adalah untuk beli bisnis gitu, beli startup EV yang memang akan terkoneksi dengan produk-produk yang mereka hasilkan gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi kalau memang punya produk nanti Bu, lebih pada siapa nanti yang akan beli, user yang akan mampu transfer teknologi dengan produk Ibu. Nah, dengan apps ini pun juga saya pikir ini akan sangat menarik bisnis modelnya. Makanya kami tadi mengembrace interior itu kan ada bisnis model canvas, design thinking, Lego Serious Play. Itu untuk challenge misalnya gini, ketika kita bikin apps, siapa usernya, pasien, kemudian revenue streamnya, siapa yang akan bayar? Apakah pasien dalam konteks subscriber, subscribing dan dia membayar per rupiah, atau puskesmasnya yang akan menjadi pembayar revenue stream-nya gitu. Apakah ini B2B atau B2C atau B2G-nya, ini nanti akan menarik nih bisnis modelnya arahnya ke mana. Jadi inilah yang kami mulai berpikir bahwa apps ini bagus, inovatif, tapi harus di-backup dengan bisnis model yang emang bisa lebih sustain untuk menjaga itu. Karena kalau kita lihat tadi yield curve yang saya sampaikan, Ibu, sebagai contoh misalnya Ibu udah invest 200 juta untuk bikin software aplikasi ini gitu. Kemudian ditambah biaya tenaga ahlinya berapa, waktunya berapa gitu. Kita ada di batas minimum berapa valuasi apps ini yang harus kita jual. Kalau kita jual ke B2B berarti at least di atas valuasi yang kita sudah hitung tadi. Tapi kalau B2C kita harus mulai berpikir berapa jumlah ribuan pasien yang bisa membackup bisnis ini secara continue gitu. Apakah subscribe setiap bulan ataukah seperti apa. Nah, ini yang mungkin akan seru banget kalau misalnya kita bisa berkolaborasi gitu ya. Fakultas Ekonomi, via dengan kedokteran untuk ngembangin sebuah inovasi ini bisa lebih sustain dan bisnis modelnya lebih bagus atau enggak. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan, Bu Nisha? Sudah? Enggak, matur nuwun. Ya. Terima kasih Bapak, matur nuwun. Iya, jadi memang kalau di kita mungkin terkait bisnis masih belum begitu paham ya Pak ya. Terus kayak detailnya, tahunya neliti aja. Baik, mungkin tadi Mas siapa? Oke, boleh Masnya atau Mbaknya dulu. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak atas presentasinya. Perkenalkan saya Domi Pradana Putra. Saya dari Departemen Ortopedi dan Traumatologi. Di sini saya ingin bertanya langsung konsen saja mengenai alkes, ya Pak ya.
Saya sebagai peneliti juga dan research dan inovator juga itu selalu mengalami permasalahan. Ya benar kata Bapak, kadang-kadang ketika kita melakukan penelitian mulai pertama sampai terakhir, pabrik mengatakan ini kuno atau tidak realistis ya Pak ya. Karena tidak realistis yang pertama adalah kita melihat gimana cost pembuatan, dan kedua modalitas pabrik itu bisa menggunakan atau tidak. Nah, saya itu pernah berpikir bahwa apakah ada peran dari Brawijaya yang benar-benar bisa mendampingi kita, bukan hanya dari UB, tapi juga dari PT atau dari perusahaan ikut mendampingi mulai awal. Jadi mulai awal sampai akhir kita didampingi oleh dua pihak, yaitu UB dan juga dari farmasi ataupun pabrik atau apapun. Satu hal saya kasih contoh mungkin seperti halnya penggunaan obat atau kita membuat suatu obat. Contohnya seperti kita menggunakan injeksi stem cell mungkin, kita membutuhkan lab ISO yang akreditasi ISO. Jadi saya logikanya sendiri adalah kalau saya membuat penelitian menggunakan stem cell dengan laboratorium yang ada di sini mungkin, berarti kalau kita jadikan produk itu tidak akan, izin edar kita tidak akan keluar atau apapun itu. Nah, seperti itu yang mungkin akan saya tanyakan juga, dan apalagi dengan sistem administrasi yang jangka waktunya sangat panjang, mulai dengan TKT 1 sampai TKT 9 dengan administrasi yang sangat lama. Yang saya takutkan satu, pabrik-pabrik tidak berpikir untuk mengambil inovator dari kita, tapi lebih mending mengimpor dari luar negeri karena itu lebih mudah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin menambahkan karena hampir bersamaan, boleh? monggo. Makasih, saya Seskowati dari Departemen Spesialis. Jadi menyambung yang ditanyakan Dr. Domi, sebenarnya FK itu sudah pernah berupaya dengan membentuk tim hilirisasi, insya Allah sekitar tahun 2020-2021. Sehingga pada waktu itu kita sudah sempat kontak Pak Edi, Pak Dias dan Pak Edi. Waktu itu masih IMBIS Pak Edi, kalau nggak salah dengan Pak Warek, kita sudah sempat berdiskusi, kita mengundang dari UI. Bagaimana UI mengembangkan satu alat alkes pada waktu itu sejawat dari mata yang membuat implan dan itu bekerja sama dengan Rohto, pabrik itu. Nah, kita sebenarnya pada waktu itu mendorong UB supaya melakukan pendampingan. Karena satu yang bisa dilakukan itu kan harusnya ada pendampingan mulai dari aspek legal supaya peneliti ini mempunyai backup karena nanti pada proses mulai dari basic sampai implementatif karya inovasi ini kalau di manusia berarti kita harus punya perlindungan juga. Bagaimana nanti kalau ada efek samping dan sebagainya. Jadi yang dilakukan di UI, mohon izin saya share enggak apa-apa nggih, karena pada waktu itu sudah disampaikan ke Pak Warik juga. Dari mulai awal konsep itu sudah dibantu oleh UI ke pihak Rohto, jadi pihak ketiga sudah dibicarakan pembiayaan dan sebagainya. Jadi mulai di animal trial ini sudah ada pembiayaan dari pihak ketiga. Kemudian pada saat ke manusia, kalau ada efek samping yang menanggung juga pihak ketiga. Ini sudah ada backup hukumnya. Dan peneliti sudah tidak ikut-ikut. Jadi konsepnya apa langsung ditangkap oleh pihak universitas, legal unitnya itu juga langsung turun sampai pendampingan. Jadi memang banyak potensi terutama di spesialis ini, teman-teman seperti di orto Dr. Domi itu kita kemarin ini Dr. Domi sebenarnya sudah pernah minta ke Dr. Krisna ya. Orto ini sudah bekerja sama dengan perusahaan Cina. Jadi pada waktu itu kita menyayangkan teman-teman tidak dilindungi royalti dan sebagainya. UB belum hadir. Sudah diminta listnya, sudah ketemu dengan pihak UB, tapi sepertinya belum ada tindak lanjut. Akhirnya ini seperti apa untuk hak paten dan royaltinya, ini sangat sayang sekali. Jadi mungkin nanti dari sini kita lebih jelas lagi ya Pak, mohon alurnya itu seperti apa. Pendampingan mulai dari pembiayaan sampai aspek legal hingga ini menjadi royalti dan sebagainya. Karena ya itu tadi banyak tahapan yang membutuhkan perlindungan.
sampai di pemasaran, Ruhto itu sekarang ke luar negeri tingkat ASEAN itu bisa mengikutkan peneliti ini untuk masuk di kongres-kongres tingkat regional. Seperti itu contohnya. Ya. Matur nuwun, mohon kita tadi sebenarnya masih bisik-bisik ini sebenarnya implementasi aplikasinya seperti apa gitu kehadiran dari UB. Matur nuwun. So, oke, matur nuwun Dr. Seskowati dan Dr. Doni. Begini, dulu kan memang untuk KI itu masih ada di bawah LPPM ya dulu. Kami terus terang saja baru ada di situ untuk kekayaan intelektual itu sekarang pusat pendayagunaan kekayaan intelektual, pusat pendayagunaan kekayaan intelektual dan ada juga yang inovasi dan transfer teknologi. Nah, kemarin itu yang jadi salah satu masukan bagi kami adalah yang pertama selama ini atau yang lalu-lalu belum ada semacam proteksi nggih, atau pendampingan ataupun advokasi yang kaitannya adalah tentang hukum. Nah, kami juga kemarin sempat untuk mencari teman-teman yang di Fakultas Hukum ya untuk kami bantu nanti inventor-inventor itu supaya di dalam proses mulai dari perjanjian sampai dengan proses yang lain yang berimplikasi kepada hukum itu tadi sampai dengan pengakuan kekayaan intelektual tadi. Nah, itu memang harus apa namanya kami libatkan teman-teman dari hukum yang memang paham mengenai perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, kami juga baru mendapatkan informasi ini per beberapa waktu yang lalu ya, Mas Dias ya. Informasinya dari Pak Dekan, dari Bu WD2, ternyata banyak sekali ya yang lepas karena faktor perjanjian, faktor dan lain sebagainya. Nah, insya Allah nanti ini kita akan mulai Bu, nanti supaya kami juga, saya, Mas Dias maupun Bu Dian, itu akan membuat semacam alur. Karena bisa jadi proses bisnis di masing-masing fakultas atau inovasi fakultas kan berbeda. Ada yang sangat-sangat rigid, harus apa namanya, timeline maupun urut-urutannya. Kalau kayak gini kan alat kesehatan untuk obat dan lain-lain itu pasti akan berbeda proses bisnisnya dengan teman-teman yang dari perikanan maupun peternakan. Sehingga nanti kita butuh diatur saja ya Pak Dias ya. Alur-alur pada tataran apa kita bisa melakukan intervensi dan melakukan pendampingan itu mulai dari mungkin TKT berapa atau mungkin dari proses yang mana nanti cut off-nya. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi memang secara umum, kalau yang dulu kami tanyakan ke universitas, memang job desk itu nampaknya belum sampai ke sana, gitu loh. Job desk-nya belum sampai ke sana. Jadi apa namanya? Kami baru pada tahun ini, tahun lalu, sebetulnya mencoba atau mencari cara bagaimana ya supaya kita bisa melakukan proses-proses pendampingan itu. Itu mungkin G, untuk sementara waktu. Terus ada tambahan Mas dia? Baik, terima kasih Dokter Doni, salam kenal juga, dan Bu Sesko terima kasih banyak. Jadi memang inovasi ini kan lebih kepada sesuatu yang terhilirisasi. Jadi memang proses di penelitian itu memang sebaiknya memang sudah beres gitu Bapak Ibu. Nah, yang kami hadapi dengan industri sekarang Bapak Ibu memang it takes really a long proses banget gitu. Dan kadang-kadang tim kami dari DIKST pun juga kadang-kadang kewalahan gitu. Dan kadang-kadang kami juga harus pakai uang kami sendiri untuk hal-hal yang sangat informal gitu. Karena beberapa industri itu butuh banget tektokan bolak-baliknya tuh panjang banget. Yang kemarin kami dengan Cloppert Belanda, kemudian Biocycle dengan Greenfield itu sampai di titik yang bolak-balik terus sampai akhirnya hasilnya nggak menyenangkan lah, intinya seperti itu. Nah, kami sebenarnya sangat membuka sekali Pak Dokter untuk
kita secara informal ngobrol ya terkait dengan inovasi dan saling ini aja ya, saling kepo-kepoan dalam arti kalau emang ini adalah sebuah potensial yang terhilirisasi dan kira-kira partner industrinya sudah nemu gitu. Karena kan kami dari DKST pun juga sangat terbatas untuk nemuin siapa nih yang akan jadi target transfer teknologi. Proses ini kami siap untuk mengawal gitu. Nah, nanti saya tinggal minta sama Mas Dir kalau emang perlu SPPD ya Mas Dir ya. Ya kita akan fasilitasi ke sana. Kayak kemarin dari Institut Atsiri kita pengen ketemu sama Marta Tilaar gitu. Oke, kita coba fasilitasi seperti itu ke sana. Nah, proses itulah yang kami coba siap. Kami kan dari finance dan saya juga investment bankers juga ya. Dalam arti kalau ini punya opportunity profit yang besar untuk Brawijaya dan untuk peneliti, kenapa kita nggak invest di sana gitu? Makanya kenapa ketika saya ada Greenfield, ada Biocycle, itu kita kawal terus gitu. Datang dari Riau, misalnya Biocycle-nya, kemudian kita fasilitasi, kita temukan dengan padekan, kita temukan dengan peneliti. Itu proses long way yang kami akan dorong. Nah, oleh karena itu, kami kan juga punya hibah inovasi, meskipun kita nggak boleh, sebenarnya nggak boleh ngobrol dulu ya, tetapi menurut saya sebagai mempelajari dari batch pertama, yang saya sangat pegang untuk hibah inovasi di tahun ini adalah kalau udah ada partner industrinya dan itu benar-benar genuine bisnis, kenapa nggak kita gas gitu, hibah-hibah untuk orang-orang yang memang genuine untuk melakukan inovasi yang benar gitu, dibandingkan kita invest di peneliti yang memang secara administrasi aja beres, tapi sebenarnya nggak punya impact apa-apa untuk Universitas Brawijaya. Jadi saya lebih suka di sekarang itu ya kita ngobrol dengan inovatornya dan lainnya, kita tahu profilnya seperti apa, seberapa passion di dalam riset ini gitu. Karena kami masih menemukan banyak periset-periset UB yang memang passionate dan sudah bertahun-tahun melakukan penelitian ini gitu. Jadi kami berharap, kami sangat open nih Pak Dokter, kami juga akan buka hibah inovasi dalam beberapa bulan ke depan. Kalau memang partneringnya itu sudah ada dan ini potensial bagus, mari kita gas bersama lah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nambahkan apa yang disampaikan Mas Iqbal sama apa namanya Mas Dias. Mas Dokter Doni ya. Jadi Mas Dokter Doni sama Dokter Sesko. Dokter Sesko ini gurunya ibunya anak-anak ini. Hormat dok. Jadi saya sudah familiar kalau sama Dokter Sesko ini. Ya memang betul Dokter Sesko itu waktu waktu itu statusnya UB memang belum PTNBH dan memang belum memiliki PT. Sehingga geraknya itu menjadi sangat terbatas. Tadi saya sampaikan PT BMI ini baru berdiri kemarin per 9 Januari. Otomatis kami baru bergerak 1 bulan ini. Nah, termasuk kami mendapatkan tugas untuk mengurai problem-problem atau PR yang kemarin. Termasuk seperti kasus yang disampaikan oleh Dr. Sesko itu. Karena ini kan peluang yang sangat besar. Ya saya tahu kalau di mata ini relasi-relasinya gede-gede gitu ya, termasuk dengan Sendo dan sebagainya. Ini saya kira mudah-mudahan kita dalam waktu dekat, dokter, ini kita bisa menindaklanjuti, apalagi teman-teman DKST juga sama. Dari DKST ini juga baru mulai bergerak ya, Pak. Sehingga kami harus membikinkan dulu proses bisnisnya, tapi secara umum bahwa kami sudah berkomitmen untuk mengawal termasuk di dalam proses pendampingan tadi di tahap 7, 8, 9 sampai ke komersialisasi. Salah satu problem hubungan antara kampus dengan industri memang tadi terkait dengan rantainya panjangnya rantai birokrasi dan panjangnya proses pemenuhan syarat-syarat. Oleh karena itu, jalan tengahnya adalah keberadaan PT ini untuk menjadi jembatan, Bapak Ibu sekalian, PT BMU ini, termasuk DKST yang akan mensupport dari sisi pemenuhan kebutuhan internal. Sebagai contoh misalkan ya Bapak Ibu sekalian, saya contohkan saja, UB ini sudah cukup lama kerjasama dengan KEK Singosari. Salah satunya adalah rencana pendirian Hotel Bintang 5 di sana. Tetapi tidak jalan-jalan. Kenapa? Karena memang UB waktu itu belum punya PT.
Tapi begitu sekarang sudah punya PT, kami langsung handle. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendirikan hotel bintang 5 di Singosari gitu ya. Ini sebagai satu contoh karena UB dengan status PTNBH itu memang harus punya fleksibilitas tinggi. Nah, bentuk kanalisasi untuk memfleksibelkan termasuk hasil-hasil riset dan inovasi adalah posisi kami ini di PT ini. Begitu, Dok, sama Dokter Doni ya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran harus bagaimana ke depan. Terima kasih. Ya, baik dari Dokter Domi dan juga Dokter Sesko tadi sudah diinformasikan ya. Jadi mungkin ke depannya kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa ya, Bapak-bapak. Ya, ya. Baik, ini sebentar lagi sudah waktu istirahat. Oh, boleh satu pertanyaan lagi, monggo, Bapak Ibu. Ya, Dokter Dian. Bapak Ibu silakan kalau mau menikmati coffee break di belakang juga ada apa-apa. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk semua pemateri yang luar biasa ini ya. Jadi BPPM nambah banget wawasan dan sepertinya acara ini perlu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan konkret lainnya. Satu pertanyaan untuk Pak Edi Ortega. Karena dari saya kebetulan saya di kelompok kajian Visalis yang penelitiannya concernnya adalah tentang herbal. Nah, sebenarnya kami dan juga kelompok kajian yang lain ini sudah berusaha juga untuk pendekatan dengan industri. Misalnya kimia farma, kemudian Kalbe, teman-teman yang lain juga pernah ke Borobudur dan sebagainya. Dan ternyata memang sangat tidak mudah untuk meyakinkan pihak industri bahwa produk kita ini layak jual. Nah, apakah dari PT BMU ini ke depan ada rencana juga untuk mengembangkan unit usaha yang memproduksi misalnya obat herbal atau pangan sehat dan sebagainya, alat kesehatan mungkin ya, seperti yang sudah dilakukan oleh UGM. Harapan kami gitu, soalnya kami juga agak-agak skeptis juga akhirnya karena waktu kami berinteraksi dengan industri juga mereka meminta gitu hasil-hasil penelitian kita dan sebagainya. Ada juga yang sampai sudah keluar izin edar dari BPOM, tapi kemudian kita ditinggal. Nah, ini yang bikin kita trauma juga. Kalau bisa UB punya perusahaan sendiri gitu ya, jadi kita bisa produksinya di UB. Matur nuwun. Pertanyaan bagus, Dokter Dian. Terima kasih. Jadi memang Dok, pendirian PT ini punya harapan sangat besar, terutama dari Pak Rektor, sehingga kami memang mendapatkan mandat untuk masuk bukan hanya di ranah jualan, tapi kita masuk di ranah production. Jadi beberapa memang sudah kita siapkan skemanya. Mungkin yang terdekat ini adalah produksi untuk beberapa kebutuhan dasar yang ada di UB, misalkan kayak jas alma mater dan sebagainya. Itu yang paling mudah dulu. Tapi kami memang harus melangkah ke sana. Termasuk juga untuk memproduksi produk-produk hasil inovasi dan riset dari teman-teman UB. Dan juga kami juga ini Dok, sekarang sedang menyiapkan selain kalau produksi itu cost-nya tinggi, kami menggunakan skema juga maklon. Nah, skema maklon ini memotong rantai supaya bisa cepat bisa dikomersialisasi. Yang jelas ini salah satu tugas kami memang Dok. Kami melakukan itu karena itu tadi betul yang disampaikan oleh Dokter Dian. Problem yang selama ini dihadapi adalah adanya disparitas atau jurang yang lebar antara kampus dengan industri. Nah, kami masuk di situ, Dok. Mudah-mudahan ini diberi kelancaran. Memang ini PR berat ya. Makanya saya terus koordinasi dengan beliau ini, Direktur DIKST, termasuk juga kami PR pertamanya adalah bagaimana hasil risetnya ini, Dokter siapa? Yang minyak. Aciri ini saya sudah ditarget untuk segera jualan. Karena Aciri ini ternyata memang varian produknya sudah banyak dan selama ini ternyata hasilnya itu lebih bagus daripada produk-produk yang dijual komersil di luar. Contoh untuk pewangi, pengharum maupun untuk alat pel. Ya, pel lantai itu ternyata setelah kami cek itu memang secara kualitas bahkan harganya pun
itu di bawahnya produk yang beredar di luar. Sehingga harus kami segera komersialisasi. Gitu Dok, saya kira itu. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Dokter Dian, cukup nggak dokter? Nanti ada part 2 kata dokter Dian nanti. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi kita akhiri untuk sesi kali ini, tapi kita masih ada lanjutan sesi yaitu nanti siang dan juga besok pagi, di mana ini keberlanjutan ya terkait perhitungan TKT dan sebagainya. Mungkin saya wrap up, jadi kita bisa simpulkan memang ada disparitas atau kesenjangan ya antara universitas dan juga eh, industri. Jadi kebanyakan kita riset-riset saja tanpa mempertimbangkan dari industri atau mungkin dari pemerintah itu butuhnya seperti apa. Dan kedepannya mungkin kita bisa lebih bijak lagi dalam mulai inovasi ataupun melakukan penelitian karena di sini juga kita menggunakan anggaran negara ya Pak ya. Dan semoga bisa kembali lagi kepentingannya untuk universitas dan juga negara. Baik, terima kasih sesi siang saya akhiri. Terima kasih Pak Edi, Pak Iqbal, dan juga Pak Dias. Mohon bimbingannya buat selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.